Muliakan Tuhan dengan hartamu, jangan dibalik. Amsal 3 ayat 9. Coba. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah ini. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Harta itu mempermuliakan nama Tuhan. Bukan harta itu disembah-sembah. Di sini terjadi, Saudara. Terjadi. Harta sampai Innova masuk di gereja kita. Innova baru. Sampai rame di luar. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra berkata, duh, Om Yahya tuh mau hidup mewah. Tidak pedulikan orang miskin. Tapi yang lain berkata, wah, benderanya Om Yahya mulai berkibar. Siapa menggerakkan? Bukan saya. Saya tidak pernah soja gini, pia, pai. Orang kaya disembah-sembah. Tidak pernah saya. Tidak pernah saya nyembah-nyembah orang kaya. Nyanjung-nyanjung orang kaya. Sini ada orang terkaya. Tapi rendah hati. Orang kaya banyak, tapi rendah hati. Lain di gereja lain. Orang kaya minta dihormati. Minta disembah-sembah. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Lalu ya. Muliakan. Ya. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Bukan emas itu jadi lembu emas. Emas itu sebenarnya untuk tabernakel. Tuhan dipermuliakan. Jangan buka tabernakel. Emas itu untuk kemuliaan Tuhan. Oh bukan, ini diperbesar coba. Ini. Oh saya yang gelap ya, ini. Tabut ini dilapisi emas. Mezbah dupa dilapisi emas. Meja roti dilapisi emas. Kaki dia dilapisi emas. Bukan satu songan. Pamer, wah tak kasih emas. Biar jadi hebat. Ini yang nyuruh Tuhan. Yang nyuruh Tuhan. Mezbah dupa lapisi emas. Meja roti lapisi emas. Kaki dian lapisi emas. Tabut lapisi emas. Bukan manusia nyuruh, bukan songan. Di luar ribut. Musa tuh sok. Mengayakan diri sendiri. Tidak. Itu perintah Tuhan. Musa atas perintah Tuhan. Aholiab dan Besalil itu diperintahkan Tuhan. Lapis emas. Minta emas ke orang Israel semua. Supaya tahu kemuliaan Tuhan. Dulu waktu saya bangun gereja, 8:24. Rame. Om Yahya sombong. Anggota 20 orang. Kok bangun gereja. Kayak gede nih. Saya diam aja. Coba sekarang kalau tidak punya gereja gede. Mana bisa melaksanakan SOP? Ya? SOP. Duduknya bisa jarak 1 meter. Tidak bisa mereka labakan. Kalau gereja kecil tidak boleh kebaktian tiap hari. Rame saya tidak pusing. Tuhan yang ditinggikan. Semua pakai emas. Luar biasa. Itu perintah Tuhan.
hebat, mengayakan. Gereja ada pendeta khotbah begini, jangan mewah, jangan bermewah-mewah. Karena gereja sendiri tidak maju-maju, kecil terus, kecil, iri. Banyak cercaan sama Musa. Musa ini songar, sok. Masa emas dihambur-hamburkan, dilapi kaki dia, mesbah dupa, tabut, dihambur-hamburkan emas. Tidak. Itu perintah Tuhan. Gereja akan ditinggikan, orang kita akan ditinggikan. Orang kita akan diberkati oleh Tuhan. Memang kekayaan bukan tujuan. Harta bukan tujuan. Tapi akibat orang kita akan diberkati. Tapi berkat itu jangan jadikan berhala. Jangan jadikan lembu emas. Jangan membuat kita simbol kesombongan. Kekayaan itu bukan simbol kesombongan. Kekayaan simbol kemuliaan Tuhan. Harta simbol kemuliaan Tuhan. Bukan simbol kesombongan. Haleluya. Itu. Aku akan mengangkat tinggi-tinggi. Mengangkat tinggi-tinggi. Bukan rendahan. Ya, itu rancangan Tuhan. Punya rancangan. Seperti saya waktu masuk Sukowono, dapat tanah masih sewa. Tapi saya berjalan dengan iman. Tuhan, saya malam-malam nangis kepada Tuhan. Tanah ini akan dibangun gereja besar. Biar secara logika tanah sewa. Tidak mungkin dibeli. Tidak mungkin bisa dibeli. Cara mata, cara logika. Tidak masuk akal. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saya punya rancangan. Di sini akan dibangun gereja besar. Gereja yang mega untuk kemuliaan Tuhan. Tapi yang luar rame di luar. Om Yahya sok ya. Anggota 20, bangun gereja gede-gede. Sekarang bisa duduk 1 meter. Ini gereja kecil tidak bisa kebaktian. Kalau kecil tidak bisa kebaktian, udah mati mereka. Tutup seluruh Jember tidak ada. Tanya Berjambe, Tamanan, Maesan. 1 bulan yang lalu. Tidak boleh kebaktian, mau duduk ya apa? Nah, ini maksud Tuhan. Maksud Tuhan ini, biar ada SOP, ya berjarak, cuci tangan, sebagainya. Allah punya rancangan. Allah punya rancangan kepada saya dan saudara. Bukan rancangan yang buruk. Kalau manusia berkata buruk terus. Kalau memandang logika, kayak Lot, perjalanannya buruk terus. Dia tidak mau ikut Abraham, tidak, paman. Paman salah. Pola pikirnya salah. Saya tidak mau bareng paman lagi. Goodbye, berpisah paman di sini. Saya mau menuju Sodom. Paman silahkan. Orang benar. Berjalan dengan pikiran itu bisa banyak salah. Tapi kalau berjalan dengan iman yang suka berdoa, tepat tidak pernah salah. Lot hampir binasa. Kalau tidak ada Abraham, tidak kira selamat Lot itu. Tidak kira selamat. Tapi karena kemurahan Tuhan, ada Abraham pamannya. Pola pikirnya dirubah Lot. Makanya, dengar firman Tuhan.
percaya kepada Tuhan. Percaya itu sudah benar. Iman kita lebih yakin. Lebih yakin kita punya iman, tapi belum tentu yakin. Ada orang Kristen punya iman, tapi tidak yakin. Wah, itu Yakub berkata, imannya kosong. Imannya mati. Punya iman tapi mati. Hanya hiasan dinding. Benda-benda yang mati. Tapi kalau kita mengerti rancangan Allah, iman kita lebih yakin, lebih hidup, berjalan dengan iman. Ini rancangan Allah untuk Israel, bayangan untuk gereja. Aku angkat kamu tinggi-tinggi. Aku angkat kamu tinggi-tinggi. Bukan bangsa rendahan lagi. Bangsa yang berkualitas. Dimuliakan oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua. Ya. Soleman. Membangun bait Allah. Lebih seru lagi. Kalau bait Allah itu udah tembok. Karena permanen. Kalau ini kemah tabernakel karena pindah-pindah. Bangun bait Allah. Allah kalau kamu taat, aku angkat kamu sebagai bangsa yang tinggi. Bangsa yang dimuliakan. Derajatnya dimuliakan. Semua orang terbengong-bengong. Soleman bangun bait Allah, temboknya dilapisi emas. Aduh, lebih songar lagi nih. Kalau ini saya dilapisi emas gempar. Om Yahya ini songar. Banyak saya olokkan di pendeta-pendeta. Aduh, banyak orang. Saya tidak peduli. Saya bekerja tidak lihat mereka. Saya bekerja tidak lihat mereka. Saya bekerja berjalan dengan iman. Raja Sulaiman dilapisi bait Allah itu emas. Temboknya emas semua. Luar biasa. Supaya aku dimuliakan kata Allah. Sehingga menjadi bangsa yang terkenal. Allahnya Sulaiman terkenal. Orang jadi takut gentar. Tidak berani melawan. Tidak berani melawan. Ada hikmat kuasa Allah. Asal kamu taat Sulaiman. Asal kamu taat. Aku akan kamu. Bait Allahnya penuh dengan emas. Asal taat. Mau taat? Tapi sayang, Sulaiman tidak taat. Israel tidak taat. Tidak taat sekali. Gagal. Di perjanjian lama, gagal. Karena tidak taat Allah, kirim bangsa Babel datang, merobohkan bait Allah itu. Diserang bait Allah Sulaiman itu. Dirobohkan emasnya dipretelin. Itu berapa ton? Emas yang dilapis tembok berapa ton? Emasnya tidak kira menang. Kalah. Biasa toko tidak bisa menang. Emasnya dari tembok-tembok dipretelin dengan Babel. Aku akan suruh Babel merampas emas, merobohkan bait Allah. Roboh. Maju diambil. Karena kamu tidak taat. Tidak taat sama. Banyak gagal di perjanjian lama. Akhirnya Allah Sa'no dibangun kembali, dipimpin Esra. Tapi yang melihat ada yang menangis. Menangis. Kenapa? Kemuliaan bait Allahnya Esra
Tidak sebanding dengan kemuliaan Bait Allah yang Sulaiman. Tidak sebanding. Menurun. Esa tetap boleh bangun. Kalau tidak ada Bait Allah, tidak ada pusat peribadatan. Misbah orang Israel tidak bisa dibangun. Kan tidak taat. Roboh semua. Bangun. Nah, bangun lagi, tetap Israel tidak taat. Tidak taat mereka. Pada tahun 70 sesudah Kristus, tentara Titus merobohkan Bait Allah. Hanya sekarang ada masjid apa itu? Al-Aqsa. Kosong. Saya lari semua habis. Bait Allah berubah jadi masjid. Al-Aqsa namanya. Allah hancurkan. Israel tidak bisa dipertanggungjawabkan. Israel itu bayangan gereja. Gereja yang berhasil. Terpaksa Allah jadi manusia turun. Allah jadi manusia turun. Karena manusia tidak mampu, gagal. Gagal. Untuk mengagungkan Allah itu gagal di perjanjian lama. Akhirnya Allah jadi manusia. Coba, waktu Allah jadi manusia apa yang terjadi? Embusan anginnya. Sakius, orang jahat, orang kikir, orang tamak, orang selakah. Makanya banyak dicemooh. Aduh, kok Tuhan masuk di rumahnya orang yang jahat? Tidak cocok. Kok Tuhan masuk di orang kikir? Tidak cocok. Najis. Tapi apa kata Yesus? Tabib memerlukan orang sakit. Hembusan cintanya saja. Hembusan cintanya membawa sakit berobat total. Dia berkata, separuh dari harta saya yang saya dapatkan menipu, memeras orang, saya berikan untuk pekerjaan Allah. Sakit. Bukan diiming-iming, bukan dipaksa, hembusan cinta. Cinta itu luar biasa. Cinta itu rendah hati. Cinta itu tidak sombong. Cinta itu rela menderita. Cinta bisa bertumbuh. Cinta bisa kuat. Cinta bisa bersemangat. Cinta bisa maju terus. Biarpun badai melanda kita. Cinta kekuatan bagi gereja. Lalu ya. Sakius. Orang yang berdosa. Kepala pemungut cukai. Pemerah pajak. Jahatnya luar biasa. Bisa berubah. Siapa yang berubah itu? Apa seko diiming-iming, disembah-sembah, banyak pendeta nih, ada orang kaya, tidak berani negur. Tidak berani nasihati, takut mundur. Saya tidak. Kamu mundur silakan. Mau pindah Jember silakan dah. Takut. Luar biasa. Hembusan cinta Tuhan. Merubah hati saya. Separuh dari harta saya berikan pekerjaan Tuhan. 4 kali dari orang yang saya peras, saya tipu, saya balik. No, coba ada orang itu. Ada di asal. Ada di asal. Tahu pabrik odol Colgate di Amerika. Kok tempoh di sini tidak ada udah ya. Tempoh tahun berapa? 80 saya masih pakai odol Colgate. Maxam Colgate. Itu dari Amerika.
pemiliknya tuh dilanda cinta Tuhan. Dia cuma ngambil 10% dari keuntungan. Sudah berlimpah-limpah. Yang 90% dia kasih untuk pekerjaan Tuhan. Siapa menggerakkan itu? Roh Kudus. Angin cinta Tuhan. Keluarga rela menyerahkan 90% dari keuntungannya. Bukan dongeng sakit, bukan mitos, akan jadi fakta. Coba, dulu saya kayak mimpi, ada orang sumbang Innova baru, terbengong-bengong. Alkitab gitu, terbengong-bengong. Tidak ada orang yang tidak digerakkan Tuhan. Ngasih mobil Innova, tidak ada. Kecuali dia punya cinta Tuhan. Yang dibakar. Bakar dia. Tuh terjadi di sini. Bukan teori. Bukan mitos. Terjadi. Luar biasa. Keluarga dia bilang, Tuhan, saya tidak mau ngambil 90%. Hanya 10% cukup dari keuntungan. Sudah cukup tidur di atas uang. Yang 90% saya berikan kepada pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Itu terjadi. Cinta membakar orang. Cinta rela menderita. Cinta tidak sombong. Cinta rendah hati. Cinta menutup dosa. Makanya orang yang suka menghakimi, tidak ada cinta Tuhan. Matanya menghakimi dan munafik lagi, tidak ada cinta Allah bekerja. Ada seorang pendeta terkenal begini, KKR yang betul, di mana cinta bergerak. Orang menangis karena cinta Tuhan. Orang menggerung-gerung karena cinta Tuhan, itu KKR betul. Bukan berjingkrak-jingkrak cuma karena spektakuler, pengkhotbahnya yang mimpin song leader hebat. Tidak. Pendeta itu berkata di bukunya, kegerakan besar akan terjadi kalau cinta Allah turun ke muka bumi ini. Di Timur Tengah ribuan orang menangis kepada Tuhan. Ada orang ISIS menangis kepada Tuhan. Dia turun ke sungai. Dia minta dibaptis. Ribuan. Membaptis orang ribuan, bukan cuma ratusan. Dengan air mata. Di sungai dia sambil menangis. Menangis. Siapa yang berikan itu? Cinta Tuhan. Saya rindu gitu. Cinta Tuhan membakar kita. Tidak pernah pantang mundur. Tidak pernah pantang mundur. Tidak pernah pantang mundur. Haleluya. Saya rindu. Cinta Tuhan memulihkan kita. Cinta Tuhan itu membakar kita. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak lemah. Kuat. Kasih itu akan bergerak. Rela berkorban. Kasih itu tidak menciptakan kekikiran. Tidak kikir lagi. Karena dia percaya. Percaya. Matanya dengan iman. Lain dengan penglihatan. Di masa-masa yang sulit ini gereja bisa selesai. Ada pemuda berkata, Om, hebat ya. Gereja ini selesai di masa-masa susah. Sekarang corona membawa Allah akan bekerja. Hormati Allah kalau bekerja. Cinta Tuhan. Haleluya. Saya sudah terlalu panjang khotbah. Kalau setuk, Selasa khotbah, Kamis khotbah, Minggu khotbah. Memang
tenaga fisik merosot. Merosot. Tapi hati saya ini kayak membual-bual. Membual-bual kata Ishak. Membara. Membara. Supaya jemaat sekolah bertumbuh dalam Tuhan. Jemaat sekolah dilanda cinta Tuhan. Tiap ibadah minggu minta respon dari Tuhan. Respon kepada Tuhan. Supaya kasih Tuhan melanda. Jangan matanya menghakimi orang terus. Konsep itu dibuang jauh. Mati sedangkan. Kering orang yang suka menghakimi itu. Allah tidak senang. Allah bergerak maju dan datang melawan umatnya kepada mereka yang rindu cinta Tuhan. Kepada orang Yahudi, Allah tidak pernah bergerak. Allah berkata pada Nikodemus, ahli Alkitab, pintar segalanya, melayani pintar. Allah berkata, Yesus, Nikodemus, kamu tidak bisa lihat sorga. Ngelihat sorga tidak bisa. Apalagi masuk. Kamu melihat sorga dari jauh, tidak bisa. Nikodemus. Apalagi masuk. Mata yang menghakimi. Pasti mata munafik. Pasti munafik. Orang yang suka menghakimi itu pasti munafik. Luarnya bagus. Dalamnya penuh penghakiman. Buanglah konsep itu. Konsep itu biarpun datang dari mama, orang tua, lingkungan. Dibuang jauh-jauh. Kalau tidak dibuang mematikan. Allah tidak bisa bekerja. Allah tidak mau bekerja kepada orang yang tidak punya cinta Tuhan. Haleluya. Panjang semuanya. Mari kita masuk perjamuan suci. Kita berdiri semua. Dipimpin pendeta Yeri.